Kita masuk di sini, apakah itu namanya pansos atau tidak, atau climbing, mungkin tadinya orang daerah, kabupaten, dia masuk ke pusat. Tujuannya supaya kenal dengan circle pusat. Sehingga dia akan dikenal oleh circle pusat bahwa dia punya kemampuan ini, punya profesi ini, punya kualitas ini. Menurut Papi sih nggak bisa. Ada sebuah pertanyaan menarik dari Nesha. Karena ini Nesha selalu wondering, Papi sebenarnya punya sahabat gak sih? Maaf nih ya kalau ofensif. Sahabat. Circle ini. Sahabat. Nggak punya deh. Sekarang nih. Dulu sih ada Nesha tahu. Dulu Dua ada. orang. Dulu ada. 3 lah, dulu 3. 3. Sekarang tinggal 1. Kenapa berkurang? Yang 2 kemarin. Ya, kalau kita bicara sahabat itu kan berarti orang yang dekat sama kita dari kecil ya, bestie ya. Ya sebenarnya nggak harus dari kecil, cuman kayak Sahabat dalam arti kata yang kita bisa hang out bareng, jalan bareng. one call away. One call away. Kita nonton yuk, jreng gitu ya. Nggak ada kan Papi, nggak pernah kan? Nesha yang ditelepon. Bestinya kan jadi Nesha sekarang. Mungkin sekarang bukannya nggak ada tapi kita masing-masing punya kesibukan, punya keluarga yang membuat kita nggak bisa one call away. Tapi itu dari 3. Ibaratnya begini nih, bro, kita jalan yuk. Exit permit dari istri susah nih. Nah, kira-kira gitu. Kalau dulu kan, oke, ciao, gitu kan, langsung cus. Tapi kalau dari 3 jadi 2 itu mah berarti 1, dari 3 jadi 1. 3 jadi 1 itu ini ya seleksi alam. Kayaknya seleksi alam. Karena dalam proses perjalanan ada yang mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia nggak ada di Pulau Jawa. Mungkin ada di pulau lainnya, di Madagaskar. Tapi juga nggak tahu dia di mana I sekarang. don't know. Ada juga yang kemudian karena satu dan lain hal, dia lebih memilih masuk ke dalam circle yang lainnya ketimbang circle Papi. Mungkin kalau kayak Papi di politik sekarang, dia tidak nyaman di politik. Dia pindah ke circle yang lainnya. Misalnya bisa aja seperti itu. Tapi we still friends. Kita masih mengirim ucapan selamat lebaran. Jadi kalau temenan di usia Papi berarti masih ngirim ucapan lebaran tuh masih Oh temenan. masih wajib. Artinya itu temenan. Ibaratnya kayak gini, kalau zaman sekarang di Indonesia adalah follow-followan itu tandanya kita temenan. Jarang yang pada akhirnya kayak menandakan pertemanan itu nggak follow Instagram. Padahal aja sering loh kayak gitu. Gue udah deket sama dia, gue udah temenan sama dia, tapi nggak pernah follow Instagram. Ya, Cuma karena validasinya sekarang adalah lu temenan di Instagram. ya agak susah menjelaskan. Temenan di Instagram belum tentu temenan. Nah itu makanya. Karena kan ada yang mungkin Mutual friend doang. ya mutual friends ya, atau mungkin karena kebetulan dia satu bidang pekerjaan, kita follow karena kita stalking. Pengen tahu dia ngelakuin apa. Kan bisa juga seperti itu. Kayak Papi jago stalking. No, bukannya stalking ya. Tapi begini, kadang-kadang dalam pekerjaan kita pengen tahu orang lain melakukan apa sih. Lalu kemudian kita compare sama diri kita. Wah, jangan-jangan kita belum melakukan itu ya, kita lakukan ya. Satu contoh begini, kalau politisi sekarang semua main di medsos. Kadang-kadang kita pengen tahu jenis seperti apa yang mau disampaikan di medsos. Karena tidak setiap kali adegan politik itu menarik untuk di medsos. Jadi amati, tirui, modifikasi. Tirui, modifikasi itu kita harus jujur. Apa Papi harus bikin adegan sambil jalan, ada musiknya, atau mungkin bikin adegan marah-marah. Itu kita namanya mempelajari terus. Intinya dari pembicaraan ini bahwa teman Papi dari 3 tinggal 1. Saat ini ya, Dan udah gitu nggak bisa di one call away juga. nggak bisa. Jadi basically nggak ada teman. Nggak ada Nesha ya teman. Kasihan. Bestinya Nesha. Pantesan gue kok nggak pulang ditanya-tanyain mulu. Di mana kentang Papi mana, kentang Papi mana. Bawain Papi cemilan, bawa Papi ini. Besti di mana? Ayo kita makan. Maaf ya nggak bisa. Ayah sedih Papi. Besti di mana? Ayo kita nonton. Kasihan banget. Ya paling bagus punya bestie anaknya dong. Masa kita mau cari-cari anak orang kan nggak mungkin ya. Maka lu kagak begitu ya maksudnya. So, kamu sendiri gimana? Teman kamu, sahabat lah. Menurut Papi banyak nggak? Sebelum sih kamu punya teman banyak Sebut. sih. Ini ya, fun fact Papi, Nesha temenan dari Nesha TK sampai sekarang nggak ada satupun yang Papi hafal. Azura, Oke. Raisa, Buat teman-teman gue sorry banget kalau Papi nggak yang hafal. cowok tuh, Raffi, Terus Raffi Jo. Ada lagi ya? Siapa ya? apa? Yang kecil tuh, Kayla, Kila. Kila, Terus ini sebuah game. Rojali, Nggak ada Rojali. Ya Nesha suka ke rumahnya cowok. almarhum Andra tentunya. Terus Yang gede. yang gede
Yang main di Cipete. Iya, yang punya kafe, tahu Papi? Iya, punya coffee shop. Aduh, namanya siapa ya? Oh, Ochan. Ochan. Ochan ya. Udah jadi berapa tuh? 6 ya? Nggak, ada Albi, ada Albi, Papi ingat. banyak. Karena Papi ingat dari mereka zaman-zaman kecil, kamu SD, berteman sama kamu. Mulai pisah pas kamu SMA kan? Iya. Kamu mulai, tapi kumpul lagi. Ya mungkin mereka udah sibuk kali. Ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang jadi anak menteri, macam Iya. kan. Tapi justru pertemanan itulah, circle Nesha yang dari TK itulah yang sampai sekarang masih temenan deket. Pertanyaan Papi adalah, kamu punya teman lagi nggak sekarang? Nambah sih. Tapi ada yang hilang Sebutin. juga. Aruma. Aruma, oke, terus? Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Aruma. Dikit lagi. Aruma. Ya itu, berarti meanings circle kamu dari dulu nggak nambah-nambah. Sebenarnya ada, cuman kayak kita nggak yang one call away Kamu gitu. kan artis, selebriti, sebegitu banyak artis-artis. Banyak berteman. Mana temennya? Nah, ada. Kita punya circle yang beda-beda. Kayak, oh ini circle yang ini, oh ini circle yang ini. Oke. Cuman nggak yang kayak one call away. Bisa one call away, cuman mungkin kita punya masing-masing punya pilihan lain untuk nelfon temen yang lain gitu. Tapi ketika ketemu masih dekat, masih ngobrol banyak, masih ngajak nongkrong dan lain sebagainya gitu. Bukan yang cuman sekedar ketemu ketawa-ketawa karir doang, enggak. Ada yang kayak gitu juga karena tidak bisa dipungkiri bahwa itulah cara kita untuk berteman di sana dan networking. Jadi zaman sekarang ini kalau Papi melihat ya suka begini nih. Misalnya di media sosial, guys, ayo kita ketemuan yuk. Kita ini kumpul-kumpul udah lama nih, udah jreng. Hilang. Duduk di kafe, duduk di kafe gitu. Terus semuanya asik gitu. Gue lagi kumpul sama temen nih, gini foto terus gitu. Temennya juga begitu. Iya nih, gue lagi kumpul sama teman lama nih, gitu. Padahal temannya semua ada di situ. Ngerasa nggak kamu seperti itu kadang-kadang? Sering merasa seperti itu. Begitu makanan masuk, wah, makan masing-masing udah main HP lagi. Main lagi. Arti dari perkumpulan itu sendiri malah sibuk dengan media sosial. Menurut kamu gimana? Itu ada iya, ada enggak. Karena gini, kalau misalnya udah nyaman sama satu circle, Nesha nggak pegang HP. Kita sampai yang kayak, oke, taruh HP. Itu yang bagus. Kita taruh HP ya, karena kita udah jarang nih ketemu misalnya. Nesha yang temenan dari kecil sampai sekarang, itu kan udah tahu lah ya busuk-busuknya kayak apa, mereka kayak gimana. Ya. Nah, cuma dari belum pada cantik lah kira-kira lah. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya masih pada lucu kan, masih pada kayak imut TK. Bocil. Tapi kalau misalnya itu, oke lah, itu katakan memang akan ada terus selamanya, insya Allah. Tapi ketika udah gede punya teman, itulah yang kita susah untuk milih, kayak yang mana ya teman yang oke buat gue, yang mana yang gue nyambung ya. Kayaknya yang ini enggak deh, ternyata nyoba sama ini, ternyata lama-lama kayak, wah ternyata dia drama lagi. Wah ternyata gue kayak gak cocok deh sama dia. Jadi pada akhirnya akan nge-cut off duluan sebelum kita memulai untuk berteman lebih jauh. Kayak gak nyambung deh vibe kita gitu. Papi tertarik dengan kalimat kamu mengatakan bahwa dia full of drama. Padahal kita ngomong gitu juga drama. Kita ngomong gitu ternyata sebenarnya juga drama. Iya, padahal kita sendiri bagian dari drama. Jadi gini, drama itu seolah-olah sesuatu yang padahal that's what friends are for. Benar. Teman itu tujuannya adalah untuk sharing, mendengarkan keluh kesah mereka ketika mereka punya masalah dengan orang tuanya, masalah dengan sahabatnya, dengan pacarnya, dengan karirnya, dengan pekerjaannya, kuliahnya. We need to let her atau him bahwa we are there for them. Iya benar. Kalau kita udah langsung protect, lo drama banget sih, dia mau kemana? Iya benar. Atau satu hal, dramanya bukan karena kehidupan dia yang drama, tapi dirinya sendiri drama. Kayak ribet gitu. Kayak. Drama queen. Drama queen, ngerti kan? Ada satu lagi, bukan yang kayak banyak masalah atau apa. Karena setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Ada di drama, misal dia pick me. Ya nggak sih? Biasanya gitu. Misalnya dia pick me, terus kayak kita jadi malas untuk melihat hal itu. Apa-apa yang diomongin, lagi ngumpul bareng yang diomongin, balik lagi ke dia. Tapi bukannya kalau namanya udah circle dari dulu, udah tahu kalau karakteristik dia pick me. Itu adalah sebutan untuk Nesha. Nah, misalnya kayak kamu. Tapi teman-teman Alizar Nesha doang. Karena papi tahu kan kamu kan orangnya kan pokoknya gue. Makanan paling pertama harus gue dulu yang nyobain gitu kan. Tapi kata mereka gini. Tapi teman kamu suka. Iya. Kamu seperti itu. Iya. Mereka mendukung kayak okay ayo dong. jadi pick me gitu. Tapi ketika Nesha pindah bukannya tidak menjadi diri sendiri, tapi akhirnya menyesuaikan dengan lingkungan yang lain gitu. Karena misalnya Nesha menjadi seperti itu di mata orang lain nggak sama seperti apa yang teman-teman Nesha dari kecil lihat gitu. Menurut mereka kalau dari kecil ya udah deh emang kayak gitu. Kalau orang lain yang ngomong mungkin nyebelin, tapi kalau dia ngomong enggak gitu. Tapi akhirnya orang-orang yang drama ini sering di hide.
Ya ada juga di unfollow, di remove gitu misalnya. Hmm. Karena kayak kita malas aja dia harus tahu tentang hidup kita gitu. Akhirnya terjadilah ketahuan nih misal, atau nggak masuk close friend gitu misal. Nanti ketahuan dari temen yang satu lagi. Dia marah dong nggak masukin Nah, close friend. kayak mami nggak dimasukin ke second account misalnya, kayak Oh. ikut mau masuk atau nggak dimasukin close friend, ngomel-ngomel. Papi juga nggak dimasukin sama kamu di second account. Iya, ya gimana ya? Nggak apa-apa lah. Yang penting Nesya nggak tahu second account papi kan. Ya isinya berarti temennya cuma satu itu. Dari 3 jadi 1. Ya baiklah, boleh dikatakan sosok-sosok yang follow-nya ratusan ribu jutaan tapi nggak punya teman. Itu adalah realita ya. Ini era media sosial, memang kadang-kadang membuat persahabatan, pertemanan tuh jadinya menjadi tidak real. Lebih banyak di dunia maya. Punya follower jutaan yang mungkin diklaim sebagai teman, tapi in reality dia nggak punya sahabat. Kita tarik garis lurusnya, akhirnya hidup itu sangat ditentukan oleh handphone. Nah ini yang harus kita sadari bersama-sama. Kenapa? Karena pada dasarnya persahabatan, pertemanan itu bukan it's like sekedar saling suka, tetapi nanti at the end akan saling mendukung. Papi ingat ya, waktu zaman papi kecil, waktu zaman SMA itu, ketika kita baru masuk kelas 1 SMA, ada kelas 2, ada kelas 3, senior. Mungkin ada bully-bully, zaman saat itu ada bully. Iya, Nah. asik. Anak mahakam. Akhirnya papi mencari kira-kira papi harus masuk ke Circle mana? circle mana yang bisa menyelamatkan papi. Rohis ya kalau nggak salah. Dulu sempat rohis. Rohis kan? Tapi sayangnya tetap dibully. Tetap dibully. Akhirnya mulai mencari-cari, pada saat itu adalah yang namanya gengnya itu ada geng pecinta alam. Wah kayaknya bebas lah, hidup bebas gitu. Ada geng yang memang namanya pecinta bela diri. Nah, papi tertarik kepada geng pecinta bela diri. Kalau pecinta wanita ada nggak? Belum sih, kayaknya zaman waktu itu masih perempuan dan laki sama saja. Nah, pecinta bela diri ini papi tertarik karena mereka bertukar pendapat tentang bela diri, sparring, fight-fightan. Oh, you have that one thing in common. Nah, I have that one thing. Papi suka dari kecil, papi ikut, dan akhirnya papi terbawa menjadi bagian daripada itu, yang akhirnya jadi circle papi. Sampai lulus SMA. Itu-itu aja temannya. Meanings, circle bisa jadi karena punya kesamaan hobi. Dibentuknya Dibentuk, pas udah dewasa karena bisa, bukan, jadi tidak harus teman dari kecil ya, karena papi kan udah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena kesamaan hobi tentang bela diri, itu membuat kita menjadi close friend. Yang one call away. Kita latihan di sini yuk, jreng. Gitu. Film Bruce Lee baru main, jreng. Menurut papi, komunitas juga membentuk circle. benar, karena Nike juga masuk kan ke komunitas-komunitas seperti itu. Bela diri juga? Bukan bela diri. Oh, oke. Tapi kan Nike bela diri juga. Iya. Kan? Defense. Terus? Nggak, tapi maksudnya adalah, misal Nike suka berorganisasi, terus Nike masuk OSIS sampai Ya. gede gitu kan, kita masih berteman gitu-gitu. Ya. Kamu Cuma sempat pada ketua akhirnya- OSIS nggak sih? SMP ketua OSIS, SMA SMA wakil. Tapi sampai akhirnya ya terseleksi alam juga, mereka akan punya hidupnya masing-masing, yang mana yang masih betul. dekat sama kita, yang mana yang enggak gitu. Kalau misalnya kita nggak dekat pun masih mengucapkan selamat lebaran. Iya. Prinsipnya akhirnya punya teman nggak? Punya teman, cuman menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita udah tahu yang mana yang kita cocok, yang mana yang kita mungkin nggak cocok. Daripada kita harus menimbulkan suatu permasalahan baru, drama baru, malah berantem-berantem, mager kan. Ya filter. Sekarang papi mau nanya jujur sama kamu. Pernah nggak papi mengatur-ngatur teman kamu harus dengan siapa? Enggak, tapi papi suka ngomong gini, kalau kamu bergaul, the same energy attracts the same energy. So, ketika kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan ikutan wangi. Gitu kan. Intinya itu, tapi nggak bilang yang kayak nggak boleh teman sama ini, nggak boleh teman sama ini. Tapi papi justru bilang, papi senang kamu temenan sama si A. Karena akhirnya kamu juga ikut melihat, misalnya dia dunianya agak beda gitu. Tapi jadinya ikut ngeliat di dunia dia tuh orang-orangnya seperti apa, networkingnya kayak gimana, misalnya itu bagus buat Nesya, kayak gitu-gitu. Bukan memanfaatkan orang lain, bukan panjat atau apa gitu, tapi ya kita lihat aja dunia kita tuh nggak di satu bubble yang kecil ini doang loh. Gitu. Papi cerita sedikit ya. Waktu tahun 80-an papi baru start syuting. Papi kan casting di sini, casting di situ dan sebagainya. Itu pada saat itu nggak boleh dikatakan nggak kepilih. Lalu papi kenal dengan satu sutradara. Yang satu sutradara ini mungkin melihat bakat papi dan dia mengatakan, udah lo nggak usah casting di sana, lo ikut aja gue main di TVRI. Pada saat itu orang pengennya di bioskop.
Papi bilang, ngapain sih main di TVRI? Kira-kira gitulah pada saat itu ya. Kebetulan dia memang di TVRI sutradara. Dan akhirnya papi ikut model kayak FTV-nya di TVRI pada saat itu. Ya pada saat itu TVRI dianggap bukan film lah FTV-nya ya. Ini yang disebut dengan ordal mungkin ya. Orang dalam. Kesempatan itu jauh lebih bagus karena kompetitornya nggak banyak. Kan kalau di bioskop kompetitornya banyak. Oke, diajak ke TVRI hanya TVRI, TVRI ya? TVRI hanya satu. Heeh. Dan dia nggak berkompetisi karena dia TV publik. Jadi pokoknya dia yang penting ada program, ada ini, ada ini. Nah, papi diajak situ, papi main 2 FTV kalau nggak salah. Dan ternyata respon publiknya bagus. Akhirnya papi ditawarin lagi main Jendela Rumah Kita. Yang serial yang akhirnya booming pada saat itu. That's Another Story. Akhirnya menjadi sebuah kesuksesan. Artinya dalam konteks ini, kadang-kadang pertemanan itu bisa membuat networking atau yang tadi kata papi, ada dunia lain. Yang tadi kita mentok di sini, di Iya. film mentok, tiba-tiba ada dunia lain namanya Televisi Republik Indonesia. Dan papi dibawa ke sana dan akhirnya menjadi sebuah sejarah sendiri. Iya, kalau misalnya papi bilang itu namanya adalah ordal, kadang-kadang kita suka suka konotasinya itu suka negatif ordal. Betul. Padahal justru menurut data 70% lowongan pekerjaan itu nggak dipublish, jadi nggak ada kita cari-cari di LinkedIn gitu misalnya. Karena justru adanya karena networking betul. gitu. Ini benar ya. Saya. Jadi begini satu contoh nih. Misalnya papi pengen punya tim yang tim itu bisa ada yang bisa edit, ada yang bisa shoot, ada yang bisa bikin kreatif, ada yang bisa pada GR. tentu kalau misalnya papi bilang publish yuk di surat kabar biar banyak yang masuk atau di media sosial. Mungkin yang masuk bisa ratusan orang. Ketika kita memilih, it takes time dan kita yang jadi effort terlalu besar. Iya, betul. Jadi yang kita lakukan apa? Kita kontak teman. Karena kita punya trust juga. Kita punya trust sama teman kita bahwa lo punya nggak orang-orang yang begini. Nah gue punya nih. Nah, gini. Jadi 50% daripada effort kita itu sudah diambil oleh teman-teman kita yang kita trust. Itu yang disebut dengan ordal sih sebetulnya. Jangan pada senyum. Dan akhirnya inilah mereka. Jangan pada senyum. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Coba kalau harus casting. Aduh. Casting. Nggak ketemu ini. Yang satu badannya begini, yang satu begitu. Yang satu mic-nya ketinggalan kemarin. Kalau pakai casting itu nggak mungkin terjadi. Ya, kalau menurut Papi nih ya, dalam dunia pekerjaan, karir, ordal itu penting jika ordal itu juga melihat kompetensi ataupun melihat kualitas kita. Bukan yang, gue punya ponakan titip dong. Nah, itu nggak boleh. Benar. Itu dia, privilege itu ketika kita punya privilege dan digunakan dengan baik, berarti kita juga harus punya kompetensi untuk membuktikan bahwa kinerja kita juga baik. Betul. Networking itu penting, tapi kompetensi jauh lebih penting. Kompetensi jauh lebih penting. Dan punya dua-duanya jauh lebih baik. Betul. Karena suka, biasalah kan kayak, anak artis, anak pejabat A, pejabat B, pantasannya lu bisa ini, bisa ini. Kalau dia memang kompeten, dan dia melalui fase-fase itu semua juga. Betul. Jadi labeling itu dari awal udah kayak buruk. Makanya, Nes, Papi selalu, misalnya Papi dalam mungkin kuliah-kuliah umum di depan mahasiswa dan sebagainya. Some of you, ada yang punya privilege orang tuanya sudah menjadi PNS. Some of you, ada yang orang tuanya mungkin sudah punya usaha dan sebagainya. Tapi banyak di antara adik-adik kita yang mungkin tidak punya privilege tadi. Nah, bagaimana cara untuk menggait privilege tadi? Ada 2 faktor. Papi selalu katakan. Pertama pendidikan, dan kedua pengalaman. Iya, betul. Pendidikan itu artinya ya kompetensi didapat melalui belajar. Betul. Nggak mungkin kita pengen acting, nggak pernah belajar acting. Ya kan? Kedua pengalaman. Pengalaman ini yang disebut dengan namanya track record. Iya, dan itu nggak bisa dibeli. Jam terbang. Ditanya, lo pernah main di mana aja? Lo pernah syuting sama siapa aja? Ketika dia bilang, gue syuting sama sutradara Anu. Sutradara Anu aja pernah dipakai. Berarti orang ini bagus. Itulah yang disebut namanya CV, kurikulum vitae. Portfolio. Tiba-tiba ada tambahan lagi. Dia anaknya Anu. Wah, lebih bagus lagi. Jadi itu sebenarnya ditaruh di paling akhir. Iya. Yang paling pertama adalah kompetensi tadi, kemampuannya di bidang pendidikan, dan pengalaman. Makanya Niki nggak pernah bilang anak siapa. Papi yakin kamu nggak usah bilang anak siapa juga, kamu sudah punya that kompeten dan pengalaman. Udah ya, kita berganti nih. Kita balik lagi ngomongin soal circle pertemanan. Niki mau tanya, dulu Papi masukin Nesya sekolah di Al-Izhar. Itu kepikiran nggak bahwa kayak, oh gue masukin anak gue ke sini supaya nanti circle pertemanan dia akan seperti ini, orang-orangnya akan seperti ini,
keluarganya akan seperti ini. Ini mah mami yang ditanya harusnya, papi mah kagak ngerti. Oh, no, bukannya papi nggak ngerti. Begini sayangku, manisku. Oke. Mungkin karena papi berasal dari sekolah biasa-biasa aja. Bukan sekolah internasional, bukan sekolah yang hebat. Dan kita melalui sebuah proses, sebagaimana para pemimpin-pemimpin kita juga nggak ditempatkan di sekolah-sekolah internasional. The point is adalah sukses bukan berdasarkan karena di sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah swasta yang hebat-hebat itu. No, itu hanya mendorong kita masuk kepada circle yang homogen. Tapi mengatakan homogen itu karena satu, background-nya sama. Background keluarga kurang lebih penghasilannya setara. Ada di situ setara. Bukan berasal dari lingkungan yang mungkin variabel. Sementara kan kalau ditaruh di sekolah negeri, ada anak variabel banget dan sebagainya. Nah, ini semua min plus. Plusnya adalah dia akan berada di dalam koridor yang homogen tadi. Dia nggak tahu di luar dunia seperti apa. Dia merasa nanti anak-anak ini mungkin ada terjadi akselerasi, ya mungkin karena dilatih lebih baik ya karena uang sekolahnya jauh lebih mahal. Tetapi dalam kehidupan di luar, ada loh anak-anak yang nggak punya sepatu untuk sekolah. Iya. Ada loh orang tua yang harus sibuk ngojol untuk bisa menghidupi. Ada loh rumah yang nggak tingkat. Nah, itu dia kaget. Ada loh. Lupalah papi di media sosial ada yang mengatakan, oh ternyata tuh begitu ya. Nah, artinya dia belum tahu hidup. Iya. Nah, syukurlah kamu SD, SMP di swasta, SMA-nya kamu pindah ke negeri. Jadi kamu bisa melihat ada realita lain. Iya, dan di saat itu pun Nisha nggak punya teman, pada akhirnya ke psikolog. Jadi gara-gara nggak punya circle. 2 tahun pertama kamu nggak punya teman? Nggak nyampe 2 tahun lah, setahun. Karena nggak punya circle itu tadi udah membatasi diri. Dan bahwa harus kayak, ke psikolog. Ya, betul. Tahu nggak, Nes? Zaman papi itu, orang datang ke psikolog tuh berarti punya masalah kejiwaan. Nah, tapi sekarang orang datang ke psikolog tuh kayak biasa aja gitu. Iya, karena itu sekarang menjadi hal yang penting dan diwajarkan bahwa kita punya mental health is also important. It's very important. Kalau dulu tuh zaman tabu lagi. Angkatan papi itu, wah dia dibawa ke psikolog loh. Kita tuh yang kayak, aduh gitu, udah langsung begini. Kalau sekarang ternyata, dia datang ke psikolog, kenapa? Jerawatnya pecah gitu. Tapi ini kan karena kayak akhirnya nggak bisa ketemu sama orang, nggak bisa bergaul gitu-gitu. Karena belum megang nih gimana lingkungannya, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu namanya bimbingan counseling. Sebenarnya di sekolah itu sudah ada yang namanya guru BK. Tujuannya adalah melakukan bimbingan dan counseling. Kita bisa berdialog. Bagi yang mungkin tidak sanggup ke psikolog karena biaya-biaya tertentu. Kalau di BK itu rata-rata guru-guru BK dididik dan ditrain untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada di remaja. Mulai dari permasalahan pergaulan, permasalahan stres, pressure, bullying, dan sebagainya. Tapi it's okay. Kita pelan-pelan kita akan coba dorong semakin lebih banyak lagi tempat anak-anak mengadu di sekolah. Seneng sekali dengarnya. Karena itu sekarang menjadi penting untuk generasi ini. Itu di sekolah. Tapi kalau di lingkungan kerja, gimana kalau mereka nggak punya circle? Pada akhirnya apa? Mereka akan menjadi social butterfly. Lompat sana, lompat circle sini. Atau mereka akan pansos. Sebenarnya social butterfly itu bukan suatu hal yang buruk loh menurutku. Social butterfly. Jadi maksudnya? Dia diterima di semua circle, itu bagus. Tapi ini biasanya orangnya energinya gede banget. Oh itu namanya begaul. Zaman dulu itu namanya begaul. Begaul. Kan namanya social butterfly. Agak panjang ya, social butterfly. Kalau kita begaul gitu ya. Emang ngomongnya mesti agak-agak sengal gitu ya? Ya gaul lah. Dia anak gaul banget gitu. Berarti gaul banget di sini ada, di situ ada, di sana. Iya kayak gitu. Dan dia diterima di circle-circle itu. Bagus dong. Tapi kalau orang yang memang nggak diterima, pada akhirnya misalnya mereka akan pansos gitu. Baik apa enggak? Kita lihat hal yang simpel aja ya. Tadi kita kembali, penting nggak sih networking? Penting nggak sih kita punya orang dalam atau apapun juga namanya dalam dunia karir dan kerja nantinya itu penting. Diwajarkan nggak sih punya orang dalam? Wajar. Itu sebabnya banyak organisasi di luar tuh ada ormas, ada organisasi profesi, kita sebut saja ada organisasi kepemudaan yang tujuannya adalah dari kita katakanlah yang circle-nya di sini. Nah, di organisasi ini mungkin dia punya circle yang lebih tinggi lagi. Kita masuk di sini, apakah itu namanya pansos atau tidak, atau climbing, tapi yang penting adalah dia berusaha supaya circle-nya, mungkin tadinya orang daerah, kabupaten, dia masuk ke pusat. Tujuannya supaya kenal dengan circle pusat.
Sehingga dia akan dikenal oleh circle pusat bahwa dia punya kemampuan ini, punya profesi ini, Ya. punya kualitas ini. Menurut Papi sih nggak ada masalah. Yang ada masalah ketika kalau misalnya masuknya dengan Tujuannya order, positif. ya ketika tujuannya misalnya akan negatif, orang-orang lewat tes semua. Dia enggak, tinggal di rumah aja. Nah, itu yang sebetulnya boleh dikatakan di era keterbukaan seperti sekarang ini. Kalau dulu kan orang mau jadi PNS misalnya, anaknya si Anu, keponakannya si Anu, itu dengan mudah bisa menjadi PNS. Kalau sekarang era keterbukaan publik, semua harus melewati tes. Jangankan begitu, Nes, mau masuk penerimaan mahasiswa baru lah ya. Itu kan titip sana, titip sini kan ada terus, Nes. Woi, iya benar. Pertanyaannya adalah sekarang kampus pun tidak bisa menerima begitu-begitu. Semua harus melewati tes. Iya, ayo dong, Papi. Berantas. Memang agak kalau dibilang berantas agak Susah sulit. ya. Ini tuh Yang underground. penting semua tes dilewati. Untuk masuk maka dia harus kualifikasi tesnya nilainya sekian. Iya. Misalnya ada 10 anak yang lolos tes. Kira-kira yang didahulukan yang mana? 10 anak, nilainya sama. Katakanlah nilainya 85, 85, 85, 85, 85. Yang didahulukan mana? Kalau negara harus mendahulukan yang kurang mampu. Maka yang kurang mampu ini punya hak untuk mendapat kesempatan yang sama. Kalau ada slot lain, maka si rektor punya kewenangan. Si Anu karena Anu bisa. Tapi kalau pakai si Anu bayarnya lebih besar, itu yang nggak boleh. Secara tegas Papi mengatakan itu tidak boleh. Tapi kalau kualitasnya sama, maka pasti ada yang namanya privilege tadi Nes muncul. Nah, negara berpihak kepada yang kurang mampu. Negara ya. Tapi kalau rektor, siapapun juga kayak Papin misalnya mau terima kru, tim, pasti yang Papi kenal dong. Kalau kualitasnya sama, yang Papi kenal. Kenapa? Karena we will work together. Kita harus tahu ini orang bisa dipercaya nggak? Karena di balik semua kompetensi ada yang namanya kepercayaan, trust. Dan trust ini tentunya tidak bisa melalui tes. Tes hanya untuk menunjukkan kompetensi. Trust itu ada yang namanya trust karena ini keluarganya, tahulah ini keluarga dari kalangan yang baik. Jadi mungkin kayak begitu. Tapi sekali lagi Papi tekankan, negara harus berpihak kepada yang siswa yang kurang mampu. Karena itu tugas negara. Kita kan tadi ngomongin circle pertemanan ya. Itu bagian daripada privilege di dalam circle. Oh iya, oke, benar. Iya kan? Benar. Makanya nggak apa-apa juga kalau misalnya pansos-pansos dikit. Kalau misalnya, Nggak apa-apa. bukan pansos sih, pansos tuh bahasanya agak negatif ya, sangat negatif ya. Ini kan networking, mencari kenalan. Nih, Papi sekarang lagi pansos sama Nesya. Iya kah? Kenapa? Karena Papi pengen bisa ide-ide dari gagasan Papi sama Nesya ini bisa ada di dalam circle-nya Nesya. Benar. Itu pansos nggak? Pansos, tapi In untuk a sesuatu yang positive way. mudah-mudahan berguna. Tapi sebenarnya kita keluar memaksakan diri untuk berteman kayak pansos gitu-gitu. Kadang-kadang orang juga butuh effort gitu loh. Kayak mereka tuh pingin banget untuk Ya. punya pertemanan lebih luas. Tapi sebenarnya mereka orangnya nggak kayak gitu. Sebenarnya misal mereka orangnya introvert, sukanya diem di rumah, lone wolf. Kayak kita nih. Kita. Kita nih bro, lone wolf kagak keluar-keluar. Bukan nggak keluar rumah. Lone wolf itu namanya serigala yang sendiri. Dia tidak suka berburu bersama-sama. Dia akan berburu sendirian. Dan hanya keluar bila lapar. Maksudnya adalah ada orang yang hobinya main olahraga teamwork. Basket, apalagi itu sepak bola itu namanya teamworking. Kita kan lari, taekwondo. Kita lari, bela diri itu namanya one on one. Iya. Karakteristik one on one pasti susah masuk di permainan yang teamwork. Karena kita udah biasa mandiri. Kalah, menang, ya gua harus fight sendirian. Kalau teamwork, kita menggantungkan. Ya tujuannya apa? Satu kekuatan dia yang dia specified-nya itu, ya dia hanya di itu. Ada yang namanya smasher kan, yang bagian smash. Biasanya ada lagi blocker yang jangkung-jangkung. Karena kualitas dia di situ. Tapi kalau yang single wolf tadi, harus lone wolf, dia harus menguasai semuanya karena ya dia cuma sendirian. Dan itu nggak salah juga. Ya, cuma pada akhirnya yang lone wolf ini juga harus bisa adjust dengan dunia yang misalnya dia Karena ada lone wolf lainnya. Dia berkompetisi dengan lone wolf lainnya. Jadi misalnya begini, ini orang dia menguasai namanya apa? Multitalentan ya. Multitasking ya, multitalenta. Dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini.
Tiba-tiba dia masuk ke sebuah perusahaan yang juga ada orang yang bisa ini, Bisa bisa itu ini, ya. bisa ini. Akankah dia kerjasama, ataukah dia co-working, atau dia berkompetisi? Itu pilihan. Kalau perusahaan melihat kayak begitu, nggak diadu. Dijadiin satu. Dibikinin 2 divisi. Oh, satu ditaruh sini, satu Satu ditaruh di sini, satu ditaruh di sini. Supaya apa? Dia nggak bersaing di dalam sebuah produk yang sama. Pentingnya kita memiliki networking. Karena dalam networking itu nanti kita akan ketemu si Anu bisa ini, si Anu bisa ini. Itu namanya kolaborasi. Gitu. Wow. Nggak usah disebutin sih, nggak apa-apa, makasih. Tadi ada sebuah artikel bahwa ada orang tua yang sengaja masukin anaknya. Makanya saya tanya, papi masukin Nesha ke Alizar itu sebenarnya ada tujuannya atau enggak? Karena ada sekarang orang tua yang sengaja naruh anaknya di sekolah ini, sekolah ini, sekolah Iya, ini. betul. Supaya menjadi bagus. Supaya nanti circle-nya akan terbentuk seperti ABC gitu. Pendidikan terbesar dalam hidup seorang anak itu bukan di sekolah. Di sekolah kita hanya menghabiskan waktu dalam satu hari itu not more than 8 hour. Sisanya 16 jam anak berada bersama orang tuanya atau di rumah. Kadang-kadang orang tua karena kurang pandai mendidik anak, dia masukinnya di sekolah dengan harapan sekolah akan mengambil alih tugas orang tua mendidik anak. Nah, itu yang salah. Atau orang tuanya sibuk bekerja. Itu kan satu kondisi, zaman sekarang orang tua makin sibuk bekerja, emak-emaknya sibuk arisan, sehingga jadilah sekolah-sekolah itu nitipin anak. Nanti kalau anaknya itu menjadi nakal, orang tua nyalahin sekolah. Iya. Padahal anak dididik oleh orang tua. Tapi dulu papi pernah nggak sih ngambil rapot aku? Nes. Begini, Nes. Kan pendidikan paling besar di rumah. Kita ngobrol seperti ini sebenarnya bagian dari pendidikan. Waktu anak, waktu dari Iya. balita. Tapi kalau Nesya manggung dengan balon dengan balet-baletnya yang lagi main jadi kupiu-kupiu itu, papi selalu nonton. Benar nggak? Sekali doang kan itu manggung. No, berkali-kali papi nonton. Memang papi udah bagi tugas sama mami. Urusan ngambil raport, mami. Urusan bayar sekolah, papi. Kira-kira gitu. Tapi urusan kamu di rumah, itu ada tanggung jawab kita berdua. Kamu kayaknya sedih banget ya papi nggak ngambil raport. Iya, soalnya teman-teman Nesha pas hari ayah bapaknya dateng. Waktu kamu pertandingan taekwondo, siapa yang nungguin? Mbak Iki. Soalnya aku, karena kan Kalau papi, latihan, kalau pertandingan kan papi nungguin. karena kan papi kan ini. Go Nesya, go Nesya, go! Gitu. Papi di Bandung. Ya kalau papi pas lagi nggak tugas kan papi pulang. Iya, terus pas mami juga di Bandung. Terus pas mau balik lagi ke Bandung, aku kejar-kejar mobilnya dari belakang. Jangan pergi, gitu. Jadi perginya kalau aku masih tidur. Ya saya mengaku dosa. Memang pada akhirnya kenapa podcast ini ada? Karena kita mencoba untuk to make up the bonding yang pernah anak missed. saya ini merasa hilang karena kita ada tugas. Tugasnya di luar kota pada saat itu. Dan sekarang kita make up. Sejak kamu mulai beranjak dewasa, kita make up. I want to be your bestie supaya make up yang dulu papi nggak ngambilin rapot. Sama nggak nonton pentas, sama abis itu nggak nganter field trip, terus abis itu nggak pernah jemput sekolah. Nes, field trip tuh sekarang sudah dilarang nih. Dulu. Oh, dulu ya, iya. 10 tahun yang lalu. Oke. Field tripnya nggak boleh keluar kota. Iya, kan pengen ya gendeng-gendeng bapaknya. Jadi dulu gandeng siapa? Tono. Ada tuh Tono di depan yang gendong-gendong kalau tidur, gendong susu udah mental kemana-mana, nggak tahu. Tuh kan ini jadi menjadi sebuah topik yang berbeda ya. Tapi ini kalau misalnya Nesha kembali lagi ke pertemanan, circle pertemanan, sayangnya papi nih temennya dikit sih. Kalau papi temennya banyak, Nesha tuh pingin loh ikut-ikutan yang kayak, kayaknya temen yang ini kurang cocok deh. Kayaknya Nesha, tapi Nesha pernah kayak gitu sih. Nesha gak suka sama temen papi yang ini. Yang kemarin kita omongin di tempat kita makan steak. Itu bukan teman papi itu. Ya, iya, tapi maksudnya kan setidaknya itu circle. Sebetulnya memang Nes kan Kalau Nesha ngatur-ngatur temen papi gimana? yang berhak ngatur teman itu istri ya. Tapi kata mami nanti yang didengerin itu Nesha. Jadi anak dan istri itu memang punya sense ketika dia melihat ada orang yang mungkin kurang baik bagi bapaknya atau bagi suami. Biasanya mereka akan ngasih signal. I agree with that. Tetapi dalam dunia kerja nanti Nes, ketika kamu masuk ke dalam dunia kerja, belum tentu semua orang itu akan menyenangkan keluarga kita. Belum tentu.
Tapi sometimes kita harus kita harus bekerja dengan orang-orang itu. Karena orang-orang itu punya kompetensi di bidang tertentu yang orang lainnya tidak punya. Ini dalam konteks pekerjaan. Dalam konteks pekerjaan, bukan circle. Ya kan satu contoh ya, seorang PNS bekerja di sebuah lembaga. Belum tentu dia suka sama semuanya, tapi dia harus kerja sama orang itu. Artinya nanti ada yang disebut dengan next-nya adaptability, beradaptasi. Kita harus beradaptasi dengan orang yang kita tahu orang ini nggak asik nih, nggak menyenangkan, toxic dan sebagainya. Iya benar. Tapi you have to work with them. Itu dalam konteks pekerjaan. Dalam konteks pekerjaan. Kalau dalam Tapi tidak konteks- menjadi circle. Iya, tapi kalau dalam konteks circle, benar-benar circle nih anak teman main nih, misalnya Nesha punya teman tapi papi nggak suka. Ada nggak sih teman Nesha yang papi nggak suka? Papi mulai nggak suka tuh kalau teman itu berubah menjadi lebih dari teman. Karena No comment. pada saat itu papi merasa bahwa ini orang mau ngambil take away my bestie. Padahal kan kayak gitu niatnya. Betul, tetapi itulah yang disebut sebagai alpha. Dia tidak boleh ada bagian dari dia yang ada alpha lain masuk. Terus mau sampai kapan? Oh enggak, itu pasti nanti tergantung lo atau gue. Maksudnya? Ketika masuk ke dalam alfanya orang, dia harus berhadapan sama si alfa itu. Jadi kayak singa A masuk ke hutan singa B kayak, gitu. Ya, tinggal tergantung siapa yang bakal jadi alfa. Kalau terus kemudian dia siap om. Oh, oke, silakan. Oh gitu, berarti harus gitu ya caranya ya. Oke. Iya, karena alfanya nggak boleh dia datang terus tiba-tiba pengen menjadi alfa Iya, juga iya, di iya. dalam keluarga yang sudah diprotek oleh si alfa. Jadi saya pikir itu semua orang juga bapak-bapak yang lain juga pasti akan begitu. Ya kak, bapak-bapak, coba nanti di komen ya di bawah. Itu bagian dari circle. Itu bagian dari circle. Kalau circle temen nggak ada masalah, tapi ketika circle pengen mengambil, pasti papi menunjukkan taringnya. Tahu dari mana pengen mengambil? Kan kelihatan, niat-niatnya sudah kelihatan. Ini berarti adalah generasi X yang juga memfilter sejak dini. Katanya tadi soalnya Gen Z cenderung memfilter sejak dini. Sekarang kalau Gen X memfilter anaknya sejak dini. Jadi begini, ada cerita, papi mendengarkan ada podcast. Ada ceritanya bisa Seorang 2 jam. anak yang cerita bahwa dia itu dari dulu diatur oleh orang tuanya. Berteman pun diatur. Iya. Ngambil kuliah pun diatur. Pokoknya kamu harus ikutin aja deh. Udahlah ikutin kata orang tua, kamu akan berhasil. Kamu harus berteman sama si Anu. Supaya kamu begini-begini. Papi tanya sama kamu, pernah nggak papi ngatur-ngatur? Enggak. Papi tidak mengatur karena papi trust kepada anak. Bahwa you know what you I'm are doing. doing. Fungsi orang tua nih adalah memantau. Remotely dipantau, bukan yang diatur. Karena kalau diatur, nanti at the end dia akan menyesal. Saya begini itu karena mengikuti kemauan orang tua. Saya ngambil kuliah ini karena mengikuti kemauan orang tua. Iya, banyak. Saya berteman sama ini karena mengikuti kemauan orang tua. Puas. Ada ya cerita seperti itu. Iya, banyak. Iya kan? Nah, akhirnya dia tidak menemukan circle-nya dia sendiri, tidak menemukan passion-nya dia sendiri. Dan keburu tua. Akhirnya ketika dewasa dia sudah susah merubah. That's why kita hanya memantau. Nesha pengen taekwondo, ambil. Oke, gurunya ada bagus. Papi kenal. Nesha mau masuk di syuting. Oh, produsernya kenal. Oh, sutradaranya kenal. Jadi nggak ngelarang dong. Nes, kamu jangan main yang itu ya. Kamu harus main yang ini. Enggak kan? Enggak. Terus pada akhirnya teman-teman Nesha di entertain, circle-circle Nesha juga ketemu sama papi. Terus habis itu papi juga kenal sama mereka. Betul. Ya. Melihat, oh si ini anaknya baik, si ini anaknya baik. Betul. Mereka juga kayak, iya kita suka nih sama papi dede gitu. Eh. Nggak jadi. Tapi itu kan juga salah satu bentuk untuk memperluas networking kita. Akhirnya papi Betul. kenal temen Nesha juga kenal angkatan-angkatannya papi gitu Akhirnya kan. papi bisa pansos juga sama teman-teman Nesha. Pansos juga. Nanti kalau teman-teman Nesha datang ke sini, itu tandanya papi mau pansos ya teman-teman. Maaf banget nih ya, nggak apa-apa. Pansos kan bukan sebuah kata-kata yang Oh, bukan. negatif, Itu namanya netral. meluaskan circle. Memperluas networking. Ya. Tapi tidak perlu menurunkan kualitas Tidak perlu menurunkan kualitas kita kita sendiri. gitu. Ataupun kualitas circle pertemanannya itu. Papi kasih narasi ya, boleh? Boleh, monggo. Oke. Life is a bubble. Hidup adalah sebuah gelembung. Kita hidup di dalam gelembung itu. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa gelembung kita lah yang sudah the best. Padahal ocean is thousands of bubbles. Laut itu adalah kumpulan dari bubble-bubble, gelembung-gelembung yang banyak yang kadang kita tidak tahu. Nah, kalau kita ingin tahu dunia, kita ingin tahu lautan,
maka kita akan mencoba bersinggungan dengan bubble lain dan make that bubble become our bubble. A bigger A bubble. bigger jadinya. bubble, a bigger bubble, a bigger bubble. Yang akhirnya kita tahu lautan. Kalau enggak kita hanya taunya Bubble doang. bubble doang. Oh, bagus nih yang ini hari ini, yang ini keren nih. Keren, that's wisdom hari ini. Kalau misalnya kita ada dalam satu bubble, kita nggak akan tahu field lain seperti apa. That's true. Circle lain seperti apa, dan kita hanya tahu, oh homogen pertemanan gue segitu-segitu aja. Gila. Nggak nyangka loh episode ini akan menjadi hasilnya that's wisdomnya kayak gini. Yeah. Let's make a bubble. Let's make a bigger bubble. A bigger bubble. Oke. Thanks guys. See you di episode selanjutnya.